Jangan berlaku tidak adil, jangan berlaku sewenang-wenang, dan jangan karena nafsu akan uang lalu mengabaikan saudaranya. Secara konkret oleh surat Petrus dikatakan, jangan pakai kemerdekaanmu sebagai kedok kejahatan, tetapi berlakulah sebagai abdi Allah yang setia. Hormatilah semua orang, kasihanilah saudara-saudaramu, dan hendaklah sekaligus takwa kepada Allah dan hormat kepada kepala negara. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Para romo, para suster, bruder, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, hari ini Gereja Katolik Indonesia merayakan Hari Raya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ditempatkan dalam liturgi Gereja Katolik Indonesia dalam tingkat yang paling tinggi, yakni Hari Raya. Hal itu didasari oleh sebuah keyakinan bahwa Allah bertindak di dalam sejarah bangsa ini, dan sebagai bagian dari bangsa ini, orang Katolik Indonesia menjadi tahu dan menjadi sadar bahwa Allah yang bertindak itu adalah juga Allah yang dialami dalam iman gereja. Dalam situasi yang seperti ini, maka cita-cita kebangsaan yang dirindukan oleh seluruh aspek elemen bangsa ini juga merupakan cita-cita yang dirindukan oleh orang-orang Katolik Indonesia. Karena itu, dalam panggilan yang bersifat tugas ini, maka rahmat kemerdekaan menuntut tiap-tiap orang untuk menggunakan dengan baik, untuk menyatakannya sebagai pujian kepada Allah. Kita gunakan untuk hidup di dalam saling melayani. Sadar dengan karunia yang begitu besar ini, dan kadangkala kita kurang menanggapi secara baik panggilan tugas untuk saling melayani dalam hidup berbangsa dan bernegara ini, maka mari kita nyatakan tobat kita. Marilah berdoa. Tuhan Allah yang Maha Esa, Engkau memanggil setiap orang kepada kemerdekaan dalam Kristus Yesus Putra-Mu. Maka pada hari proklamasi kemerdekaan Indonesia ini, kami mohon kepadamu, lindungilah tanah air kami, agar tetap bebas merdeka dan aman sentosa. Anugerahkanlah kepada bangsa kami kemerdekaan sejati, agar di seluruh wilayahnya berkuasa keadilan dan damai, peri kemanusiaan, kerukunan dan cinta kasih. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Putra Sirah. Pemerintah yang bijak menjamin ketertiban dalam masyarakat. Pemerintah yang arif adalah yang teratur. Seperti para penguasa, demikian pula para pegawainya. Seperti pemerintah kota, demikian pula semua penduduknya. Raja yang tidak terdidik membinasakan rakyatnya, tetapi sebuah kota sejahtera berkat kearifan para pembesarnya. Di dalam tangan Tuhan terletak kuasa atas bumi, dan pada waktunya Ia mengangkat orang yang serasi atasnya.
Di dalam tangan Tuhanlah terletak kemujuran seseorang, dan kepada para pejabat Tuhan mengaruniakan martabat. Janganlah pernah menaruh benci kepada sesamamu, apapun juga kesalahannya, dan jangan berbuat apa-apa terpengaruh oleh nafsu. Kecongkakan dibenci oleh Tuhan maupun manusia, dan bagi kedua-duanya kelaliman adalah salah. Pemerintahan beralih dari bangsa yang satu kepada bangsa yang lain akibat kelaliman, kekerasan, dan uang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kamu dipanggil untuk kemerdekaan, maka abdilah satu sama lain dalam cinta kasih. Untuk kemerdekaan, maka abdilah satu sama lain dalam cinta kasih. Tuhan, aku hendak menyanyikan kasih setia dan hukum. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Aku hendak hidup dalam ketulusan hati. Tiada ku taruh di depan mataku perkara dursila. Kamu dipanggil untuk kemerdekaan, maka abdilah satu sama lain dalam cinta kasih. Mataku tertuju kepada orang-orang yang setiawan, supaya mereka diam bersama-sama aku. Orang yang hidup dengan cara yang tak bercela akan melayani aku. Kamu dipanggil untuk kemerdekaan, maka abdilah satu sama lain dalam cinta kasih. Orang yang melakukan tipu daya tidak akan diam di dalam rumahku. Orang yang berbicara dusta tidak akan tegak di depan mataku. Kamu dipanggil untuk kemerdekaan, maka abdilah satu sama lain dalam cinta kasih. Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudaraku yang terkasih, demi Allah, tunduklah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, maupun kepada wali-wali yang ditetapkannya, untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan untuk mengganjar orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik
kamu membungkamkan kepicikan orang-orang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka, bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama para pendukung Herodes bertanya kepada Yesus, "Guru, kami tahu engkau seorang yang jujur dan dengan jujur mengajarkan jalan Allah. Dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu. Bolehkah membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka. Ia lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa 1 dinar kepada Yesus. Yesus pun bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Para romo, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, pada Hari Raya Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ini, ada 3 hal yang dapat kita renungkan yang bersumber dari bacaan yang baru saja kita dengarkan.
Hal yang pertama adalah bahwa peristiwa iman adalah peristiwa yang bersifat historis atau kesejarahan. Orang Katolik sebagai seorang beriman tidak pernah bisa memisahkan iman kekatolikannya lepas dari peristiwa sejarah kehidupan masyarakat dan bangsanya. Dokumen Konsili Vatikan yang kedua, Gaudium et Spes, pada artikel yang pertama berkata, suka duka, kegembiraan, kecemasan, kegelisahan, atau juga harapan dari orang-orang pada masanya adalah juga suka duka, kegelisahan, kegembiraan, kecemasan ataupun harapan dari orang-orang Katolik hari ini. Dalam iman yang menyejarah ini, maka orang Katolik Indonesia sebagai bagian dari hidup bangsa ini senantiasa bersyukur atas rahmat yang telah Tuhan berikan dalam peristiwa yang disebut dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ini. Dalam peristiwa ini, orang Katolik Indonesia sadar bahwa hanya karena berkat Allah yang menginginkan hidup yang lebih baik, hidup bersama yang lebih menyejahterakan dalam kesetaraan akan hak dan kewajiban bagi semua anggota masyarakatnya. Maka peristiwa hari ini sungguh adalah sebuah peristiwa iman. Yang kedua, Bapak Ibu, dari bacaan pertama dan bacaan kedua, iman Katolik kita menunjukkan kepada kita bahwa Allah yang bertindak, Allah yang berkarya itu adalah Allah yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaannya dalam hidup orang-orang melalui perantaraan yang disebut para pemimpin dan penguasa. Dalam kesadaran bahwa Allah bertindak melalui hidup para pemimpin atau para penguasa bangsa ini, maka apa yang menjadi kebaikan, apa yang menjadi upaya-upaya untuk menyejahterakan kehidupan perlu mendapat dukungan. Bahwa dalam kesadaran tidak mungkin atau tidaklah pekerjaan Allah itu senantiasa terjadi dengan perkara-perkara mujizat yang disebut dengan tindakan luar biasa. Maka bacaan pertama dan bacaan kedua mengatakan perkara-perkara Allah itu terjadi melalui pekerjaan-pekerjaan yang biasa, pekerjaan dari hari ke hari yang biasa, yang dilakukan oleh para pemimpin masyarakat, pemimpin pemerintahan yang dengan penuh tanggung jawab menunaikan tugas sehari-hari. Tidak pernah kemudian Allah yang sekonyong-konyong bertindak atau Allah yang sekonyong-konyong melakukan pekerjaan-pekerjaan besar dengan tiba-tiba, tidak. Semua yang Allah lakukan senantiasa dengan pekerjaan dari hari ke hari yang dikerjakan dengan penuh ketekunan. Tuhan memberikan hasil gemilang kepada usaha manusia. Dia memurnikan martabat luhur kepada para pembesar yang bekerja dari hari ke hari. Nah, dalam situasi itu maka Santo Petrus dalam surat pertama Petrus yang kita dengar, hendaklah kamu taat kepada semua orang yang memegang kekuasaan, kepada kepala negara, pemimpin kita yang tertinggi, kepada para pejabat yang diangkat olehnya untuk menghukum para penjahat dan mengganjar perbuatan yang baik. Sebab melalui mereka itulah Allah bekerja dan bertindak dalam hidup kita sehari-hari. Dalam pokok yang ketiga, ketika saudara mendengar bacaan Injil, dua pokok yang tadi saya katakan mengerucut dalam gagasan bacaan Injil hari ini. Pada masa kehidupan Yesus, perkara
membayar pajak adalah perkara sensitif bagi orang Yahudi. Membayar pajak sebagai ungkapan bagian dari hidup sebuah pemerintahan. Pada satu sisi, jika seorang pada masa Yesus membayar pajak, maka yang bersangkutan diandaikan mengakui pemerintahan yang kepadanya ia membayar pajak. Padahal bagi orang-orang pada zaman Yesus ini, pemerintahan tertinggi hanya ada pada Allah saja. Kalau ia tidak membayar pajak, maka masalahnya juga menjadi rumit. Karena dalam hubungan politik, Kaisar Romawi adalah pemimpin tertinggi dari pemerintahan yang ada. Menolak membayar pajak berarti berbuat yang disebut melawan pemerintahan. Jebakan inilah yang mau dimasukkan oleh para musuh Yesus untuk membuat Yesus ada dalam situasi yang sulit. Nah, dalam situasi itu Yesus mengatakan gambar dan tulisan siapa yang ada di dalam keping uang itu. Dijawab gambar dan tulisan Kaisar. Pada titik ini Yesus menemukan tempat berpijak untuk memberikan jawaban yang menjadi dasar prinsip pewartaannya. Kalau begitu, berikanlah kepada Kaisar yang menjadi hak Kaisar, dan kepada Allah yang menjadi hak Allah. Sekarang, apa yang menjadi hak Allah? Dan dari mana seseorang mengetahui hal tersebut menjadi hak Allah? Maka saya kembali kepada gagasan yang pertama. Allah bertindak secara sejarah dalam hidup manusia. Tindakan Allah melalui kebijaksanaan, melalui keutamaan-keutamaan para pemimpinnya. Dan para pemimpin itu pertama-tama ada untuk membuat sejahtera masyarakat manusia yang bersama dengan dia. Maka ketika kita kembali kepada gagasan manusia, pertanyaan Yesus dapat diajukan kembali. Ada gambar dan tulisan siapa dalam manusia ini? Jawabannya, manusia adalah gambar dan rupa Allah. Kalau begitu, kalau manusia adalah gambar dan rupa Allah, maka berilah kepada Allah itu, kepada gambar dan rupa Allah itu, seperti yang dikatakan dalam kitab Putra Sirah. Jangan sewenang-wenang kepada mereka. Jangan berlaku tidak adil. Dan jangan karena nafsu akan uang lalu mengabaikan manusia itu. Saudara, Bapak Ibu semuanya, maka dalam kesadaran Hari Raya Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ini, pernyataan Yesus ini mengundang tiap-tiap orang Katolik untuk selalu ingat bahwa ada gambar Allah dalam hidup tiap-tiap orang yang bersama kita. Kalau dirumuskan oleh kitab Putra Sirah, jangan berlaku tidak adil, jangan berlaku sewenang-wenang, dan jangan karena nafsu akan uang lalu mengabaikan saudaranya. Secara konkret oleh surat Petrus dikatakan, jangan pakai kemerdekaanmu sebagai kedok kejahatan, tetapi berlakulah sebagai abdi Allah yang setia. Hormatilah semua orang, kasihanilah saudara-saudaramu, dan hendaklah sekaligus takwa kepada Allah dan hormat kepada kepala negara. Saudara-saudari, Bapak Ibu, semoga undangan hari ini menjadi undangan cara hidup tiap-tiap orang Katolik di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Republik Indonesia ini. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik dan Maha Kuasa, kami mengucap syukur kepadamu atas segala rahmat dan anugerah yang bertahun-tahun lamanya
telah Kau limpahkan kepada nusa dan bangsa kami. Engkaulah yang mempersatukan kami menjadi satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Engkaulah yang mengantar kami kepada kemerdekaan yang aman sentosa. Maka kami mohon dengan rendah hati, semoga kemerdekaan itu dapat kami isi dengan kejujuran, keadilan, dan cinta kasih. Sebab bersama Kristus, sebab Dia yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudari, perayaan Ekaristi sudah selesai. Pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Amin.